Di tengah gemuruh ombak pantai selatan, seorang wanita cantik berbalut kebaya hijau berdiri menatap laut. Matanya memancarkan kesedihan yang tak terlukiskan. Siapa sangka, ia adalah Nyi Roro Kidul, sang penguasa lautan yang menyimpan hasrat sederhana, menemukan cinta sejati. Selamat datang di channel Cerita Tanpa Batas. Kisah ini terinspirasi dari kisah nyata dan dibuat untuk tujuan pembelajaran. Nama dan karakter dari cerita ini telah diubah demi privasi semua pihak. Segala kesamaan atau kejadian hanya kebetulan semata. Namun sebelum lanjut, kami mohon keridoannya untuk tekan tombol subscribe, like, dan share. Tonton video ini sampai selesai, karena sangat menggugah hati, kesadaran, dan inspirasi. Setelah ratusan tahun memerintah lautan dengan bijaksana, Nyi Roro Kidul mulai merasakan kehampaan yang tak terelakkan. Istana megahnya yang terbuat dari mutiara dan karang, penuh dengan keindahan, namun terasa kosong tanpa cinta sejati. Di setiap sudut istana, gema kesunyian seakan berteriak. Dalam kesendiriannya, ia sering termenung di tepi laut, memandangi ombak yang tak pernah lelah menghantam pantai. Apakah ada seseorang di dunia ini yang bisa mencintaiku dengan tulus, tanpa rasa takut atau pamrih? Gumamnya pada suatu malam. Keinginannya untuk keluar dari kesendirian semakin kuat, mendorongnya untuk mengambil langkah berani yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dengan kekuatan yang dimilikinya, ia memutuskan untuk menyamar sebagai manusia biasa. Ia mengenakan kebaya sederhana berwarna hijau muda, membiarkan rambut panjang hitamnya tergerai alami. Di matanya terpancar tekad yang besar, meski hatinya dipenuhi keraguan. Meninggalkan istananya di dasar laut, Nyi Roro Kidul mulai berjalan menyusuri desa-desa Jawa, berharap menemukan sosok yang mampu menyentuh hatinya. Di sebuah desa nelayan kecil yang terpencil, Nyi Roro Kidul akhirnya menemukan pemandangan yang membuatnya berhenti sejenak. Desa itu dikelilingi pohon-pohon kelapa yang melambai-lambai tertiup angin, dan rumah-rumah kayu sederhana berdiri berjajar di sepanjang pantai. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan nelayan yang sibuk memperbaiki jaring mereka, seorang pemuda menarik perhatiannya. Dia adalah Jaka Wiraga, seorang pemuda sederhana namun penuh semangat. Tubuhnya yang tegap terlihat kokoh saat ia menarik jaring dari perahu kecilnya. Wajahnya yang hangus terbakar matahari memancarkan keteguhan hati. Ada sesuatu yang berbeda dari Jaka yang membuat Nyi Roro Kidul tertarik. Bukan hanya keberaniannya menghadapi ombak, tetapi juga senyum hangatnya yang tulus. Nyi Roro Kidul menyaksikan Jaka dari kejauhan, memperhatikan setiap gerak-geriknya. Ia merasa ada daya tarik yang sulit dijelaskan. Namun, rasa takut muncul di dalam hatinya. Bagaimana jika Jaka mengetahui siapa dirinya sebenarnya? Bagaimana jika ia menolak kehadirannya? Meski begitu, rasa ingin tahu dan harapan untuk mengenalnya lebih jauh membuatnya tetap tinggal di desa itu. Hari demi hari, Nyi Roro Kidul mulai mendekati Jaka. Ia berusaha menjalin percakapan kecil, bertanya tentang kehidupan sebagai seorang nelayan. Jaka, tanpa curiga sedikit pun, dengan senang hati menceritakan pengalamannya menghadapi ombak dan badai. Semakin mereka berbicara, semakin Nyi Roro Kidul merasakan kenyamanan di dekatnya. Jaka tidak hanya seorang pria yang berani, tetapi juga memiliki hati yang lembut. Ia sering membantu warga desa tanpa meminta imbalan, dan selalu tersenyum meski beban hidupnya berat. Seiring berjalannya waktu, Nyi Roro Kidul dan Jaka menjadi semakin dekat. Jaka mulai merasa ada sesuatu yang istimewa tentang wanita ini, meski ia tidak tahu apa itu. Namun, Nyi Roro Kidul tetap diliputi keraguan. Ia takut bahwa rahasia besarnya akan menghancurkan hubungan yang perlahan terjalin.
Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah Jaka benar-benar akan mencintaiku jika ia tahu siapa aku sebenarnya? Suatu malam yang gelap, saat angin kencang bertiup dan ombak mengamuk, Jaka memutuskan untuk pergi melaut. Ia tahu risikonya, tetapi kebutuhan untuk mencari nafkah memaksanya untuk melawan bahaya. Nyi Roro Kidul, yang diam-diam mengawasinya, merasa khawatir. Ia tahu bahwa badai besar akan datang dan Jaka mungkin tidak akan selamat. Ketika perahu Jaka mulai terombang-ambing di tengah lautan, Nyi Roro Kidul tidak dapat menahan diri lagi. Dengan kekuatannya, ia memanggil ombak untuk melindungi perahu Jaka, mengarahkannya ke tempat yang lebih aman. Ia memastikan bahwa Jaka tidak menyadari keberadaannya, ingin tetap menjaga identitasnya tersembunyi. Namun, tindakannya tidak luput dari perhatian lautan. Energi yang ia keluarkan untuk menyelamatkan Jaka meninggalkan jejak yang mungkin dapat terungkap di kemudian hari. Ketika Jaka kembali ke desa dengan selamat, ia merasa ada yang aneh. Entah bagaimana, aku merasa ada yang melindungiku tadi malam, katanya kepada Nyi Roro Kidul. Wanita itu hanya tersenyum, merasa lega bahwa ia berhasil menyelamatkan pria yang mulai mengisi hatinya. Tetapi ia juga tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai, dan ujian-ujian berikutnya mungkin akan lebih berat. Setelah badai berlalu, desas-desus tentang keberanian Jaka menyebar ke seluruh desa. Namun, hanya Jaka yang menyadari bahwa keajaiban telah menyelamatkannya. Ia merenung, bertanya-tanya siapa atau apa yang telah melindunginya. Saat berbicara dengan Nyi Roro Kidul, ia merasakan ketenangan yang aneh. Ada sesuatu tentang dirimu, seperti angin yang menenangkan, kata Jaka dengan senyum kecil. Nyi Roro Kidul hanya menjawab dengan tawa kecil, berusaha menyembunyikan rasa gugupnya. Meski merasa tenang, ia sadar bahwa hubungan ini semakin mendalam dan akan menghadapi banyak tantangan. Kedekatan Nyi Roro Kidul dan Jaka tidak luput dari perhatian penduduk desa. Beberapa mulai merasa curiga terhadap wanita asing yang tiba-tiba dekat dengan salah satu pemuda terbaik mereka. Mereka melihat ombak yang semakin besar sejak kehadiran Nyi Roro Kidul sebagai tanda buruk. Mungkin dia pembawa sial, bisik salah satu penduduk kepada yang lain. Kecurigaan itu tumbuh, dan Jaka mulai merasa tekanan dari komunitasnya. Ia dihadapkan pada dilema antara membela wanita yang ia cintai atau tetap setia pada desanya. Nyi Roro Kidul menyadari perubahan sikap penduduk desa. Ia tahu waktunya untuk mengungkapkan jati dirinya semakin dekat. Dengan hati yang berat, ia mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi kenyataan bahwa cintanya mungkin tidak akan diterima. Pada suatu malam di bawah sinar bulan yang terang, Nyi Roro Kidul mengajak Jaka berbicara di tepi pantai. Angin malam membawa aroma asin laut dan suara ombak menjadi saksi pembicaraan mereka. Dengan suara lirih namun tegas, ia berkata, "Jaka, ada sesuatu yang harus kau ketahui tentang diriku." Mata Jaka melebar, tetapi ia tetap diam, menunggu kelanjutan kata-kata Nyi Roro Kidul. "Aku bukan manusia biasa. Aku adalah penguasa lautan, Nyi Roro Kidul. Jika kau takut atau membenciku, aku akan pergi dan tidak akan mengganggumu lagi." Kata-kata itu menggema di udara, seperti petir yang membelah malam. Jaka terdiam, merenungkan apa yang baru saja didengarnya. Namun, alih-alih menjauh, ia melangkah mendekat. "Aku tidak peduli siapa dirimu," katanya dengan suara gemetar. "Yang aku tahu, aku mencintai wanita yang ada di depanku saat ini." Meski hatinya dipenuhi rasa cinta, Jaka tahu keputusan ini tidak mudah.
Ia menghadapi tekanan besar dari penduduk desa yang semakin mencurigai Nyi Roro Kidul. "Dia bukan salah satu dari kita," teriak seorang warga. "Dia membawa malapetaka." Namun, Jaka berdiri teguh. "Dia adalah wanita yang kucintai," katanya tegas, meski dalam hatinya ia merasakan ketakutan dan ketidakpastian. Nyi Roro Kidul menyaksikan keberanian Jaka dengan air mata yang menggenang. Ia tahu, tidak semua orang mampu menerima kebenaran ini. Tetapi keberanian Jaka memberinya harapan bahwa cinta mereka dapat mengatasi segala rintangan. Mengetahui tekanan yang dihadapi Jaka, Nyi Roro Kidul membuat keputusan sulit. Ia tidak ingin melihat orang yang dicintainya menderita karena hubungan mereka. Pada suatu pagi, ia meninggalkan desa tanpa peringatan, meninggalkan pesan terakhir untuk Jaka di batu besar di tepi pantai. "Jika kau benar-benar mencintaiku, carilah aku di tempat aku berasal. Aku akan menunggumu." Hati Jaka hancur saat menemukan pesan itu. Tetapi cinta dan tekadnya yang besar membuatnya memutuskan untuk mencari Nyi Roro Kidul, meskipun ia tidak tahu bagaimana caranya. Ia mempersiapkan perahu kecilnya dan membawa bekal seadanya untuk memulai perjalanan ke lautan yang tidak diketahui. Selama berhari-hari, Jaka mengarungi samudra. Ia menghadapi badai, ombak besar, dan rasa lelah yang luar biasa. Tetapi setiap kali ia hampir menyerah, ia teringat senyuman Nyi Roro Kidul dan janji cinta mereka. Itu memberinya kekuatan untuk terus maju. Suatu malam, di tengah badai besar, Jaka melihat cahaya hijau yang memancar dari dasar laut. Ia merasa itu adalah petunjuk untuk menemukan Nyi Roro Kidul. Dengan keberanian yang luar biasa, ia mengikuti cahaya itu, meskipun badai hampir menghancurkan perahunya. Akhirnya Jaka tiba di istana laut Nyi Roro Kidul. Istana itu bersinar indah, terbuat dari mutiara dan karang, dengan cahaya yang memancar dari setiap sudutnya. Di depan gerbang istana, Nyi Roro Kidul menunggu, mengenakan kebaya hijau yang lebih indah dari sebelumnya. Matanya berkaca-kaca melihat Jaka, tidak percaya bahwa pria itu benar-benar datang mencarinya. "Kau benar-benar datang," kata Nyi Roro Kidul dengan suara bergetar. "Aku akan menempuh apapun untuk mencintaimu," jawab Jaka. "Kau adalah rumahku." Mereka saling mendekat, dan air mata kebahagiaan mengalir di wajah mereka. Cinta mereka yang telah diuji oleh rintangan akhirnya menemukan jalannya. Nyi Roro Kidul dan Jaka memutuskan untuk hidup bersama di istana laut. Mereka saling melengkapi, membawa kebahagiaan dan keseimbangan dalam kehidupan masing-masing. Kisah mereka menjadi legenda di pantai selatan, mengajarkan bahwa cinta sejati mampu mengatasi segala perbedaan dan rintangan. Ombak yang tenang di pantai menjadi saksi cinta mereka yang abadi, menginspirasi setiap hati yang mendengarkan kisah mereka.